Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, apa kabar kalian semuanya nih? Ya, kalau Bapak tanya apa kabar kalian semuanya, jawabnya gini ya, sehat dong Pak. Oke, baik anak-anak, apa kabar kalian semuanya anak-anak? Sekali lagi, apa kabar kalian semuanya anak-anak? Sehat dong Pak, alhamdulillah. Baik anak, berjumpa lagi dengan Bapak. Di sini kita akan belajar mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia, ya. Seperti biasa sebelum kita belajar nih, Bapak akan absen terlebih dahulu ya kalian ya. Ya, Bapak absen dulu ya. Oke, baik. Aditya hadir? Oke, hadir. Pandu hadir. Raisa, ada nggak Raisa? Oh, ada. Kemudian Kelvin, ada Kelvin? Ada. Jumadil ada. Baik ya anak-anak, siapa yang hadir ini? Hadir semuanya? Alhamdulillah kalau semuanya hadir pada pembelajaran kali ini. Bela anak-anak ya, sepertinya kalian ini lesu nih, nggak semangat nih, benar nggak? Nah kan jawabannya lemas banget ya. Bela anak, kita bernyanyi dulu ya ini ya. Oke, siap bernyanyi? Oke, siap. Suaranya dikencengin ya. Kita nyanyi apa ya? Nyanyi di sini senang, di sana senang aja ya. Oke, tepuk tangannya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, sepertinya sudah semangat nih, sudah senyum-senyum semuanya nih. Semangat kan, sudah kan? Oke, alhamdulillah kalau sudah ya. Baiklah anak-anak, ini benar kan kelas 5 kan? Ya, oke. Siapa nih yang tahu nih pembelajaran kita hari ini tentang apa nih? Ya, benar. Di sini kita akan mempelajari tentang mengurutkan peristiwa yang ada pada suatu teks non-fiksi. Ya, jadi kita akan mempelajari hal tersebut dengan buku tematik kita pada tema 2 ya anak-anak. Nah, apa tujuan kita mempelajari ini? Tujuan kita mempelajari ini adalah agar kita bisa nanti menganalisis, bisa menentukan, bisa melihat, bisa menyebutkan apa saja yang terkandung dalam teks non-fiksi tersebut yang dapat kita jadikan informasi yang dapat kita berikan kepada orang lain. Baiklah anak-anak, bagaimana, sudah siap belajarnya? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan semuanya dengar penjelasannya baik-baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran nih, ada kalanya kita buka dulu dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran kita berkah hari ini ya. Silakan simak nanti penjelasan dari Bapak ya. Baiklah anak-anak, saatnya kita memasuki pelajaran. Silakan keluarkan alat tulisnya, pena, pensil, pulpen, penghapus, buku tulis. Silakan keluarkan buku tematiknya ya, kelas 5, tema 8. Sudah selesai? Baik. Selanjutnya silakan buka halaman 48 yang ada teks demi air bersih, warga Wabarobo rela berjalan kaki sejauh 15 km. Silakan dicari. Sudah ketemu belum? Pandu sudah ketemu? Oke, sudah. Raisa sudah? Jumadil sudah ketemu? Jumadil? Oke. Nah, baiklah anak-anak, di situ kita akan menganalisis, nanti kita akan mengurutkan peristiwa apa yang terjadi dalam teks non fiksi ini ya. Sebelum kita tersebut kita lakukan, kita harus membaca, menyimak terlebih dahulu teks ini. Seperti biasa, Bapak akan berikan kesempatan kepada kalian untuk membaca teks ini. Siapa di sini yang ingin membaca? Angkat tangannya. Oke, Pandu, silakan baca. Nah, untuk teman-temannya lainnya, silakan simak, dengarkan, dan catat hal-hal yang penting perlu dicatat
Nanti akan Bapak berikan tugas nanti kalau sudah selesai kita memahami teks ini. Baiklah, Pandu dipersilakan baca ya, teman-temannya yang lainnya menyimak ya. Silakan Pandu. Waraboro, Kecamatan Betoambari, Kota Bauba. Kencengkan lagi suaranya Pandu ya, biar teman-temannya bisa mendengarkannya ya. Mencari air bersih. Mereka haus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggal untuk mendapatkan air bersih. Mereka Kelvin, perhatikan Kelvin. mengambil air bersih di kelurahan Jumadil juga perhatikan dengan belak sini Jumadil. Nanti kamu Bapak suruh lanjutkan, nggak tahu nanti ya. Mereka biasa menempuh mobil dan membawa berapa jaringan ukuran 15 liter. Ya, teruskan. Lanjutkan lagi terus. Jaringan itu digunakan Raisa, perhatikan Raisa. Jangan lupa Raisa. Air dan mengalir dari aliran sebuah Oke, cukup Pandu, cukup, berhenti dulu. Baiklah, selanjutnya silakan lanjutkan. Siapa nih ya? Kelvin, lanjutkan Kelvin. Silakan baca, lanjutkan dari bacaan Pandu tadi, silakan. Waboroboro berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah susah. Terusin lagi suaranya. Pandu, nyimak Pandu. Nanti kamu Bapak tanya nggak tahu nih. Daerah itu juga belum mendapat akses aliran Oke, terus air. terusin lagi suaranya. Yang lainnya silakan dicatat ya tadi ya. PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga kelurahan Wabaroboro sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Cukup. Nah, terima kasih ya kepada Adit dan Kelvin yang telah mau membaca teks yang kami berikan. Tepuk tangan untuk mereka ya. Oke. Baiklah anak-anak ya, Bapak akan menyimpulkan sedikit apa yang ada dalam teks tersebut, bahwa teks tersebut menceritakan sesuatu wilayah atau kelurahan yang kesulitan air bersih, kemudian mereka berbondong-bondong, beramai-ramai ya, bersama-sama berjalan kaki dengan membawa jerigen. Ada juga yang menaiki mobil untuk mendapatkan air bersih di kelurahan yang lainnya. Hal ini terjadi karena wilayah mereka berada pada dataran yang tinggi, kemudian mereka sulit untuk mendapatkan air yang bersih. Baiklah anak-anak, sampai di sini ada yang ingin tanyakan nggak? Oke. PDAM, ya PDAM itu adalah perusahaan daerah air minum anak-anak. Jadi PDAM itu P-nya itu perusahaan, D-nya itu daerah, A-nya itu air, M-nya itu air, M-nya itu adalah minum. Jadi perusahaan daerah air minum ya. Jadi PDAM itu berupa saluran air minum dari pemerintah ya, yang mengalir kepada rumah-rumah masyarakat, atau di daerah sini kita kenal dengan namanya PAM ya. Kemudian ada lagi yang ingin ditanyakan? Apa Raisa? Oke, teks non fiksi. Ya, baik, bagus pertanyaannya nih. Teks non fiksi adalah teks yang suatu karya yang dikarang berdasarkan kenyataan yang ada ya. Itu ada teks non fiksi, ada juga teks fiksi. Fiksi itu murni sesuai dengan imajinasi, sedangkan non fiksi ini yaitu teks karangan yang dikarang berdasarkan kenyataan yang ada. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas nih untuk kalian. Silakan bentuk terlebih dahulu 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang ya. Adit, Pandu, Raisa, Kelvin, Jumadil, silakan kalian satu kelompok ya. Dipersilakan. Bagaimana? Udah selesai belum? Oke, kalau sudah, ini Bapak berikan pertanyaan ya. Silakan disimak baik-baik. Yang pertama pertanyaannya, 1. Peristiwa apa yang terjadi pada teks tersebut?
Sudah? Yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Yang ketiga, ya, apa penyebab peristiwa itu bisa terjadi? Jadi kalian kerjakan, kalian cari jawabannya pada teks non-fiksi yang telah kita dengarkan, yang telah kita baca tadi. Nah, itu apa, ada yang ingin tanyakan? Oh, tidak lagi ya. Silakan dikerjakan, silakan didiskusikan bersama-sama ya. Bapak lihat nih, awas nanti kalau nggak ada yang aktif nih. Ada yang nggak aktif, nanti kita kasih sanksi bersama-sama ya. Silakan Bapak kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikannya. Sudah? Ada yang sudah belum? Baik, kalau sudah nih. Selanjutnya, siapa di sini yang berani maju ke depan untuk mempresentasikan jawaban hasil diskusinya? Siapa? Oke, kelompok Pandu ya, silakan. Siapa perwakilannya? Kelvin. Oke, Kelvin silakan maju, sampaikan kepada teman-temannya hasil daripada diskusi kalian tadi. Dipersilakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi Oke, kelompok lainnya kami. dengarkan. Peristiwa apa yang telah terjadi pada teks tersebut? Warga kesulitan mencari air bersih di tempat tinggalnya. 2. Di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa ini terjadi di Kelurahan Wararobo, Kecamatan Betambari, Simak nih benar-benar, Kaisa. Kalau kamu ini maju nih, dengarkan baik-baik nih. Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Hal itu terjadi karena letak Kelurahan Waboroboro berada di antara tinggi. Di daerah itu air tanah susah didapati. Kalaupun ada hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapat akses aliran air bersih karena pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Sudah? Oke, kasih aplaus untuk kelompok Pandu. Terima kasih kepada kalian semua yang telah berani menyampaikan jawabannya ya. Jadi Bapak akan menyimpulkan dari jawaban mereka tadi bahwa yang pertama itu peristiwa apa yang terjadi pada teks tersebut? Peristiwa apa anak-anak? Ya benar, yaitu peristiwa ada suatu warga ya yang susah mencari air bersih di tempat tinggalnya. Kemudian di mana peristiwa itu terjadi, Nak? Ya benar, peristiwa itu terjadi di Kelurahan Wabarobo, Kecamatan Boto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Jadi jauh ya dari sini naknya, kita di Bangka, mereka itu di Sulawesi sana. Ya, kita sekarang di Bangka, alhamdulillah airnya mudah dicari. Sedangkan mereka di sana susah cari air bersih. Jadi kita harus bersyukur dan jangan boros-boros dalam memakai air. Yang ketiga, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Apa anak-anak yang terjadi? Ya, hal itu terjadi karena letak Kelurahan Woborobo itu berada di dataran tinggi, sehingga di daerah tersebut susah mencari air tanah, walaupun ada ya hanya sedikit. Kemudian juga daerah tersebut karena wilayahnya jauh dari perkotaan, sehingga pipa PDAM tadi tidak sampai ke sana. Baik anak-anak, jawaban kalian semuanya sudah cukup memuaskan, sudah cukup baik. Kita kasih aplaus untuk kita semua ya. Nah, baiklah anak-anak, bagaimana? Ada yang masih ingin tanyakan? Oke, kalau sudah cukup ya. Baiklah, kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Karena mengingat waktu akan habis, kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini ya. Baiklah anak-anakku sekalian, kita telah selesai melaksanakan pembelajaran
mengenai mengurutkan peristiwa atau tindakan pada suatu teks non fiksi, yang mana tadi kita memahami teks tentang demi air bersih, warga Wobo-Robo rela berjalan sejauh 15 km. Ya, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita ini adalah dalam mengurutkan peristiwa yang ada dalam suatu teks non fiksi, kita harus memahami terlebih dahulu, membaca dengan sebaik-baiknya teks non fiksi tersebut, kemudian baru kita menentukan informasi penting yang ada dalam teks tersebut, yaitu bisa berupa hal apa atau peristiwa apa yang dibahas dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua, di mana tempat kejadian peristiwa tersebut. Yang kemudian yang ketiga itu kita dapat mencari informasi terkait apa yang menjadi penyebab peristiwa tersebut, ya. Jadi 3 hal ini penting dalam menentukan atau mengurutkan peristiwa yang ada dalam satu teks non fiksi, yaitu peristiwa yang dibahas. Yang kedua, menentukan tempat di mana terjadinya peristiwa tersebut. Yang ketiga yaitu penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Baiklah anak-anak, mungkin itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Kita akan menutup pembelajaran. Sebaiknya siap-siap semuanya, teruslah bersemangat ya belajar di rumah untuk mencapai cita-cita kalian. Jangan lupa membaca, jangan lupa belajar. Untuk menutup pembelajaran kita ini agar menjadi berkah, malah kita bersama-sama melepaskan alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.